Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam, namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri, namanya Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, "Hampirilah istri saudaramu itu, kawinilah dia, menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan bagi saudaranya. Namun, apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, "Tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, sampai anakku Shelah dewasa." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian istri Yehuda, anak Syua, meninggal. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hira sahabatnya, orang adulam itu. Ketika diberitahukan kepada Tamar, "Ayah mertuamu sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," ia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar dan berselubung. Lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah dewasa, tetapi dia tidak dijadikan istri Shelah. Yehuda melihat Tamar dan menyangka dia seorang pelacur, karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Ya, asalkan engkau memberikan jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Kata Yehuda, "Apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Perempuan itu bangun, lalu pergi. Ia menanggalkan cadarnya dan mengenakan lagi pakaian kejandaannya. Yehuda kemudian mengirimkan anak kambing dengan perantaraan sahabatnya, orang adulam, untuk mengambil kembali jaminannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak ditemukannya lagi. Lalu ia bertanya kepada orang-orang sekitar tempat perempuan itu, "Di manakah pelacur bakti yang tadinya ada di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada pelacur di sini." Ia kembali kepada Yehuda dan berkata, "Aku tidak menemukan dia." Juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada pelacur di sini." Kata Yehuda, "Biarlah barang-barang itu diambilnya supaya kita tidak dihina orang. Sungguh, anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menemukan perempuan itu." Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, "Tamar, menantumu telah melacur."
bahkan telah mengandung dari pelacurannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dengan pesan, dari laki-laki yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa pemilik cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu lalu berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu ia hendak bersalin, ternyata ada anak kembar dalam kandungannya. Ketika ia sedang bersalin, seorang dari bayi itu mengeluarkan sebelah tangannya, lalu bidan memegangnya dan mengikatkan benang merah tua padanya. Katanya, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi pada saat anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Karena itu ia dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala itu. Lalu ia dinamai Serah. Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuanya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku, kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita, supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku dan ia lari keluar. Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku hendak mempermainkan aku. Namun
Ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Si pemimpi menafsirkan mimpi. Beberapa waktu kemudian, juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya melakukan kesalahan terhadap tuan mereka, Raja Mesir. Firaun pun murka kepada kedua pembesarnya itu, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia memenjarakan mereka di rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menugaskan Yusuf mendampingi mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka berada dalam tahanan selama beberapa waktu. Pada suatu malam bermimpilah keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing mereka bermimpi, dan mimpi mereka memiliki artinya sendiri-sendiri. Keesokan paginya, Yusuf datang kepada mereka dan melihat mereka sedang murung. Lalu ia bertanya kepada kedua pembesar Firaun yang ditahan bersama dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapa mukamu muram hari ini?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu itu kepadaku." Juru minuman itu lalu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku tampak ada pokok anggur di depanku. Pada pokok anggur itu ada 3 carang. Baru saja pokok itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Piala Firaun ada di tanganku. Lalu buah anggur itu kuambil dan kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian piala itu kuberikan ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke jabatanmu sebelumnya, dan kau akan memberikan piala itu ke tangan Firaun seperti semula, ketika engkau masih menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku ketika keadaanmu baik kembali. Tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun, supaya aku dikeluarkan dari rumah tahanan ini. Sebab sesungguhnya aku diculik dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dijebloskan ke dalam liang tahanan ini." Ketika kepala juru roti melihat betapa baiknya arti mimpi itu, ia berkata kepadanya, "Aku juga bermimpi. Tampaklah aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Di bakul teratas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari bakul di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan kepalamu ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Lalu burung-burung akan memakan daging dari tubuhmu. Kemudian pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di antara para pegawainya.
Kepala juru minuman itu dikembalikannya pada jabatannya sehingga ia dapat memberikan lagi piala ke tangan Firaun. Sebaliknya, kepala juru roti itu digantungnya seperti yang diartikan Yusuf kepada mereka. Namun, kepala juru minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf. Ia lupa kepadanya.